Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai kejelasan berpikir kritis. Kelompok kami beranggotakan saya Masala Sefani, NIM G93218087, dan Maulidia Hasanah, NIM G93218088. Next. Untuk pembahasan kali ini kita membahas mengenai yang pertama empty your bucket, kedua inspection, ketiga why, dan yang keempat adalah so what. Nah, clarity, apa sih yang dimaksud dengan clarity? Jadi clarity ini adalah langkah awal dalam berpikir kritis. Nah, clarity ini artinya adalah kejelasan. Nah, kejelasan berpikir itu memungkinkan kita dalam memahami masalah, alasan permasalahan tersebut, dan tujuan yang sebenarnya itu apa. Terdapat beberapa alat atau langkah yang bisa kita ambil dalam membantu kejelasan dalam berpikir kritis. Yang pertama yaitu ada empty your bucket. Nah, empty your bucket atau kosongkan keranjang Anda. Apa sih yang dimaksud dengan a bucket di sini? A bucket atau keranjang itu diibaratkan seperti otak kita yang berisi kenangan dari pengalaman masa lalu, interaksi dengan orang lain, atau mencoba menyelesaikan masalah. Di sisi kiri, kita bisa melihat gambar contoh keranjang yang terisi. Jadi banyak sekali keranjang kita itu terisi, kayak misalnya di situ tertulis ada konflik, prioritas, strategi, project, dan masih banyak lagi. Nah, ketika seseorang itu dihadapkan pada situasi yang sama dengan yang diingatnya sebelumnya, hal pertama yang diingat itu adalah kenangan yang negatif. Sehingga kita itu perlu buat mengosongkan keranjang agar keputusan yang kita ambil itu nggak bias. Maksudnya bias di sini itu adalah kita nggak menilai secara subjektif. Contohnya, ketika kita sebagai seorang HRD sedang merekrut karyawan di suatu perusahaan. Nah, kita itu punya pengalaman buruk ketika bekerja dengan karyawan dari suku A misalnya. Nah, hal tersebut mungkin saja membuat kita enggan dalam menerima karyawan dari suku A tadi. Padahal belum tentu karyawan tersebut itu punya perilaku yang sama dengan karyawan sebelumnya. Dalam hal ini pikiran kita kan tentu jadi sempit karena lihatnya dari perspektif itu aja. Sehingga kita bisa saja melewatkan kesempatan yang berharga pada karyawan baru yang bertalenta tadi yang melamar pekerjaan ke perusahaan kita. Next. Nah, terdapat beberapa situasi yang dapat kita gunakan untuk memulai mengosongkan keranjang kita. Yang pertama yaitu saat rapat. Ketika kita mendengar percakapan, kami sudah mencoba sebelumnya, atau ini lagi. Saatnya kita untuk memberikan komentar bahwa kita tahu kita ini telah melihat situasi ini sebelumnya, tapi alangkah lebih baik kita mencoba terlebih dahulu daripada hanya berbicara tentang mengapa kita itu nggak bisa menyelesaikannya terakhir kali. Yang kedua yaitu sebelum percakapan. Jadi kalau sebelum memulai percakapan itu jangan dimulai dengan kenangan percakapan yang buruk, tapi dengan optimisme bahwa kali ini tuh akan berbeda dan produktif. Next, silakan dilanjut Maulidia. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai inspeksi. Setelah sebelumnya dijelaskan oleh Jala mengenai empty your bucket atau mengosongkan otak kita dari pemikiran yang negatif yang sebelumnya pernah dialami. Langkah selanjutnya untuk membersihkan pikiran setelah mengosongkan otak dari hal-hal negatif yaitu melakukan inspeksi. Tujuan utama dari adanya inspeksi
fokus dalam menanggapi sebuah permasalahan. Inspeksi ini digunakan untuk memahami arti di balik kata-kata dan memastikan bahwa kata-kata tersebut memiliki definisi yang sama dalam satu kelompok atau dalam suatu permasalahan yang telah dihadapi. Contohnya saja, kita ambil contoh yang sederhana, yaitu ketika kita bersama teman kita mengendarai sepeda motor dan mencari tempat parkir di sebuah mall, kita akan sama-sama mengawasi orang-orang dan mencari tempat untuk kita parkir. Lalu teman kita melihat ada tempat kosong dan mengatakan ada tempat di sana. Akan lebih efisien apabila teman kita mengatakan tempat yang lebih spesifik lagi, seperti ada tempat di sana di sebelah motor Beat warna merah atau yang lainnya. Hal ini walaupun pengucapannya membutuhkan waktu yang lebih lama, tapi untuk memahami situasinya akan lebih cepat dan jauh lebih jelas. Dalam memulai sebuah inspeksi, ada beberapa situasi atau tempat yang bisa kita gunakan untuk mengaplikasikan sebuah inspeksi ini. Yang pertama yaitu dalam surel atau media sosial lain seperti WhatsApp, Instagram, Telegram, Messenger, dan lainnya. Setiap orang setidaknya akan membaca pesan yang akan mereka kirim atau yang mereka terima. Sebelum mengirim atau melakukan apa yang ada di dalam pesan, mereka akan lebih dahulu memahami isi pesan tersebut. Terkadang apa yang tertulis dalam pesan dengan apa yang dipikirkan itu berbeda. Oleh karena itu, membutuhkan inspeksi untuk memahami apa isi pesan yang sebenarnya. Dan ada baiknya sebelum mengirim atau menerima pesan apapun, kita membaca lagi apakah si penerima akan memahami apa yang akan kita sampaikan nantinya. Yang kedua adalah merapat. Rapat adalah tempat untuk memanfaatkan inspeksi, karena dalam rapat banyak orang yang akan menyampaikan segala macam kata untuk mengungkapkan pendapatnya. Nah, mungkin akan ada orang berkata kita perlu meningkatkan kualitas kita. Nah, jika ada pernyataan seperti itu, kita harus melakukan inspeksi atau meminta klarifikasi lebih jelas lagi tentang siapa kita yang dimaksud, apa yang perlu ditingkatkan, seperti apa cara meningkatkan, dan kualitas apa yang dimaksud. Yang ketiga yaitu dalam penetapan tujuan. Dalam penetapan tujuan perlu diperiksa lagi kata-kata yang digunakan. Perlu dijelaskan lebih spesifik lagi mengenai menghemat waktu kita sendiri nanti. Dengan berkurangnya ambiguitas, kita akan tahu masalah seperti apa yang dihadapi dan menanganinya dengan tepat. Yang keempat yaitu pemberian instruksi. Terkadang saat kita memberi atau menerima instruksi, kita tidak begitu memahami apa yang diinginkan atau yang disampaikan oleh instruktur. Oleh karena itu, pemberian instruksi perlu dilakukan agar dapat dipahami betul dan diinstruksikan. Dan dalam pemberian instruksi ini, kata yang digunakan harus jelas untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami sebuah instruksi. Yang kelima yaitu persyaratan untuk ditinjau. Seperti yang sebelumnya, persyaratan yang tidak jelas dalam sebuah kegiatan itu akan menghambat kegiatan tersebut. Contohnya dalam pengiriman sebuah barang, apabila dokumen-dokumennya atau persyaratannya belum jelas atau belum terpenuhi, maka akan menghambat proses pengiriman. Yang keenam yaitu percakapan empat mata. Percakapan empat mata ini merupakan hal penting dan juga sulit dilakukan, karena dalam melakukan percakapan empat mata ini kadang ada sedikit jajak pendapat yang menjadi tantangan terbesar, yaitu untuk mencari titik temu untuk menyatukan pemahaman atau perbedaan pendapat tersebut. Namun, dengan adanya percakapan empat mata, kita bisa mengetahui dengan jelas keinginan satu sama lain dan mencoba memahami apa yang diinginkan. Pembicaraan empat mata ini juga nantinya akan membentuk suatu kejelasan
dan mencegah adanya kesalahpahaman dan masalah yang berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu membahas tentang why atau mengapa. Selanjutnya yaitu why. Why atau mengapa adalah pertanyaan yang paling kuat yang dapat ditanyakan selama proses berpikir kritis. Dengan kita itu bertanya mengapa, itu bakal menghasilkan suatu jawaban yang bisa memberikan kita pengetahuan yang memungkinkan kita dalam berpikir kreatif, memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang lebih baik. Contohnya kayak gini. Ketika ada seseorang yang meminta tolong ke kita untuk memindahkan perabotan dari suatu ruangan ke ruangan lain. Nah, mungkin dalam hati kita bertanya, kenapa kok harus dipindahkan? Lalu orang tersebut melanjutkan percakapannya, dan temukan karpet yang akan dibersihkan besok. Setelah kita mengetahui hal tersebut, kita tentu akan memindahkan perabotan ke ruangan yang gak ada karpetnya, karena kita tahu bahwa besok karpetnya akan dibersihkan. Next. Nah, ini terdapat 4 alasan mengapa seseorang itu bertanya mengapa atau why. Di antaranya ada to distinguish this from that, yang kedua to find a root cause, yang ketiga to get I don't know, dan yang keempat to get to because. Next. Yang pertama yaitu to distinguish this from that. Dengan bertanya mengapa membuat kita dapat membedakan ini dan itu. Kita semua pasti pernah diminta untuk melakukan sesuatu dan mendapat respon seperti bukan itu yang saya butuhkan atau bukan itu yang saya mau. Dalam hal tersebut, mungkin kita itu telah menyampaikan apa yang diminta orang tersebut, tapi orang tersebut itu meminta sesuatu yang lain di kemudian hari karena dia itu menyadari bahwa apa yang diminta bukanlah yang dibutuhkan. Tentu hal tersebut bisa membuang-buang waktu kan. Contoh lain seperti ketika ada seseorang yang sedang membeli gulungan selotip di toko kita. Kita memberinya gulungan selotip. Lalu karyawan tersebut kembali lagi ke toko kita dan meminta pita. Kita memberinya pita. Lalu dia kembali lagi dan meminta tali. Kita memberinya tali. Kemudian kita melihat dia berjalan di depan toko kita dengan membawa sebuah paket yang terdapat tali dan pita di atasnya. Reaksi kita tentu, jika kita tahu orang tersebut butuh untuk mengirim sebuah paket, karyawan hanya akan memberi kotak pengiriman yang sudah dibuat sebelumnya dengan pita yang dikemas di toko. Jadi dari situ kita bisa lihat bahwa bertanya mengapa pada awalnya akan membuat perbedaan besar pada bagaimana seseorang melakukan tugas-tugas tersebut, dan kemungkinan besar membuat keseluruhan proses itu menjadi lebih efisien bagi semua orang yang terlibat. Next. Selanjutnya yaitu to find a root cause, atau untuk menemukan sebuah akar masalah. Bertanya mengapa dapat membuat kita dapat menelusuri hingga menemukan akar masalahnya, sehingga dapat membantu kita berpikir dengan jelas, yang membuat kita dapat memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Itu kita bisa lihat di gambar this happen. Dia ada masalah, lalu kita tanya why, because of that. Kita tanya lagi why, because of that other thing. Why, because of the root cause. Jadi yang terakhir ini adalah akar masalahnya. Contohnya misalnya ada karyawan yang telat datang ke tempat kerja. Lalu kita bertanya, mengapa kok telat? Terus karyawan jawab, karena terjebak macet. Terus kita tanya lagi, kenapa kok terjebak macet? Karyawan jawab, karena berangkatnya jam 8 pagi, yang harusnya itu dia datang jam 7 pagi.
Lalu kita bertanya lagi, mengapa kok berangkat jam 8 pagi? Karyawan tersebut jawab bahwa ia telat bangun tidur atau kesiangan. Lalu kita bertanya lagi, kenapa kok bisa kesiangan? Karyawan menjawab bahwa ia begadang hingga jam 2 pagi. Nah, begadang hingga jam 2 pagi ini merupakan akar masalahnya. Nah, ini selanjutnya ada contoh lagi. Ini kasus tertimpa. Kasusnya ada jari kaki kanan karyawan yang retak. Terus kita tanya, mengapa kok bisa retak? Karena tertimpa tangga besi. Lalu kita tanya lagi, mengapa kok bisa tertimpa tangga besi? Karena tangga terpeleset. Tanya lagi kita, mengapa kok bisa terpeleset? Karena nggak ada yang megangi tangga atau tangganya nggak diikat. Kenapa kok bisa nggak ada yang memegangi? Karena seharusnya tidak menggunakan tangga tetapi menggunakan peranca. Lalu kita tanya lagi, mengapa? Ya soalnya karena tidak bekerja sesuai SOP. Jadi dari sini kita bisa tahu penyebabnya adalah karyawan tidak bekerja sesuai SOP yang berlaku. Dengan bertanya mengapa berulang kali itu dapat membuat kita sampai pada suatu titik di mana jawaban dari pertanyaan kita itu menunjukkan akar masalahnya, sehingga dapat membantu kita dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan yang tepat. Next, selanjutnya yaitu to get I don't know. Jadi bertanya mengapa ini akan memungkinkan kita dalam mendapatkan respon saya tidak tahu. Contohnya, mengapa pelanggan itu membatalkan? Saya tidak tahu. Mengapa komponen itu rusak? Saya tidak tahu. Ketika kita menjawab saya tidak tahu, itu wajar-wajar saja, karena semua pengetahuan itu berasal dari ketidaktahuan. Yang terpenting adalah proses pembelajarannya. Jika kita merasa nggak tahu, maka kita harus mencari tahu. Tanyakan mengapa harus menjawab saya tidak tahu, dan kemudian pelajari apa yang kita tidak tahu. Next, selanjutnya yaitu to get to because. Jadi bertanya mengapa akan membantu kita untuk mendapatkan karena yang merupakan pembatas pada solusi akhir masalah kita. Contohnya gini, mengapa kita makan? Karena kita lapar. Karena kita lapar, ini kan adalah sebuah alasan yang dapat membantu kita menuju pada solusi akhir masalah kita. Karena kita lapar, berarti kita harus makan, itu adalah solusinya. Selanjutnya yaitu terdapat beberapa contoh kapan mengapa digunakan, yaitu pada saat yang pertama, saat menetapkan tujuan. Kita bertanya, mengapa itu tujuannya? Lalu saat menetapkan dan evaluasi prioritas, mengapa itu sangat penting? Atau mengapa itu lebih penting dari inisiatif yang lain? Lalu saat melihat sesuatu yang tidak dimengerti, mengapa mereka kok melakukan itu? Dan yang terakhir, saat seseorang berkata, kami tidak bisa melakukan itu. Kemudian kita bertanya, mengapa kok kita nggak bisa melakukan itu? Silakan dilanjutkan, Mbak Malidia. Dan yang selanjutnya yaitu membahas tentang SWOT atau terus. Nah, SWOT ini bisa kita dapatkan setelah membahas tentang why. Berbeda dengan penggunaan konvensionalnya, SWOT atau terus ini bukanlah suatu pertanyaan yang ditanyakan jika kita tidak peduli. Namun sebaliknya, pertanyaan SWOT ini ditanyakan ketika kita peduli. Umumnya pertanyaan ini dianggap sebagai pertanyaan yang acuh atau cuek karena pertanyaan ini menganggap kita tidak mendengarkan apa yang sedang diomongkan oleh lawan bicara kita. Namun dalam konsep pola pikir kritis, pertanyaan ini merupakan sebuah pertanyaan dari suatu permasalahan yang dihadapi. Jadi dalam penggunaan kata SWOT ini kita harus lebih berhati-hati karena tidak semua orang tuh memiliki pola pikir yang kritis. Dan bisa saja ketika kita melontarkan pertanyaan itu kita dianggap cuek, tidak bijak, dan bodoh amat.
Sebelum menanyakan pertanyaan SWOT ini kepada orang lain, ada baiknya kita menerapkannya pada diri kita sendiri dulu. Kita harus lebih dulu mengenali siapa diri kita, apa yang membuat kita saat ini, dan kemampuan, bakat, serta wawasan seperti apa yang memungkinkan kita melakukan apa yang kita inginkan. Dalam memulai berpikir kritis dan membentuk suatu kejelasan dalam berpikir, seseorang harus melihat pada pemikirannya sendiri. Dan pertanyaan SWOT ini diharapkan mampu membentuk konsep hands-on, mind-on, di mana artinya orang yang sedang diberi pertanyaan SWOT ini dituntut untuk aktif dalam mengembangkan pola pikir, baik dalam praktikumnya maupun teoritisnya. Nah, dengan adanya pertanyaan SWOT ini, kita bisa lebih menggali lagi kemampuan berpikir kita. Kita diharapkan aktif mencari solusi dalam memecahkan masalah dan berpikir kritis serta kreatif dalam menganalisa konsep serta prinsip yang telah dipelajari agar menjadi tindakan yang lebih bermakna lagi. Nah, berikut ada beberapa tempat atau situasi yang bisa kita gunakan untuk mengaplikasikan SWOT ini. Yang pertama yaitu dalam rapat. Seringkali ketika kita mendengarkan rapat, ada orang yang berbicara namun tidak sesuai dengan apa yang dibahas dalam rapat. Dan anehnya, semua orang itu mengakui apa yang dikatakan oleh orang tersebut. Nah, dalam hal ini, konsep SWOT ini bisa digunakan, karena pada umumnya orang akan bingung. Namun, hal ini bisa saja orang tersebut membicarakan atau menemukan adanya hubungan antara apa yang dibahas dalam rapat dengan apa yang dipikirkannya. Jadi untuk menuntut kejelasan lagi, pertanyaan SWOT ini bisa ditanyakan, karena dalam konsep pola pikir yang kritis, dengan menanyakan kata SWOT ini kita bisa menggambarkan adanya kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi antara apa yang dibicarakan dengan apa yang dibahas. Yang kedua yaitu ketika hal tak terduga terjadi. Ketika mengalami hal-hal yang tak terduga, kita bisa menggunakan SWOT. Dengan menggunakan SWOT ini akan menghasilkan ide-ide tentang bagaimana menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Dan adanya pertanyaan SWOT ini akan memandu kita ke percakapan yang lebih lagi tentang alasan, mengapa, dan bagaimana untuk menghadapi permasalahan yang akan muncul secara tiba-tiba. Yang ketiga yaitu setelah menerima jawaban why. Setelah menerima jawaban why atau mengapa, kita hanya akan mendapatkan sebuah alasan dari kejadian atau permasalahan yang ada. Namun hal itu belum tentu bisa menjawab tentang bagaimana, apa yang terjadi, kapan, dan pertanyaan lainnya yang mungkin muncul di benak kita. Oleh karena itu, pertanyaan SWOT ini akan membantu kita untuk menjawab semuanya. Dengan menanyakan pertanyaan SWOT itu, kita bisa memikirkan lebih rinci lagi dan menjelaskan dengan sejelas mungkin. Yang keempat yaitu saat melihat laporan. Dan ketika kita melihat laporan atau menganalisis dan menanyakan pada yang memberi laporan dengan kata SWOT, jika orang itu memiliki pola pikir yang kritis, orang tersebut akan secara otomatis menjelaskan apa maksud dari laporan, keuntungan apa yang akan didapat, konsekuensi, dan seperti apa proses yang akan terjadi dalam laporan tersebut, dan lain-lainnya. Yang kelima yaitu tentang pelajaran yang telah dipelajari. Nah, setelah mempelajari apapun itu, ada baiknya menanyakan SWOT. Hal ini juga akan memicu pemikiran kita untuk lebih dalam lagi menganalisis serta menerapkan apa yang telah dipelajari. Contohnya saja ketika seorang siswa mendengarkan gurunya menjelaskan sebuah pelajaran. Nah, setelah dijelaskan, ada baiknya siswa tersebut menanyakan SWOT ini pada dirinya sendiri maupun pada orang lain. Hal ini perlu dilakukan untuk mengembangkan dan meningkatkan pola pikir siswa tersebut. Karena dengan menanyakan SWOT ini bisa meningkatkan tingkat berpikir
siswa tersebut dan nantinya siswa tersebut bisa menawarkan solusi serta kemungkinan akan memberikan tindakan yang baik dalam menanggapi suatu permasalahan. Yang keenam yaitu adanya inisiatif dan prioritas baru. Adanya inisiatif dan prioritas baru dalam suatu kegiatan akan menjadi tempat yang tepat dalam penggunaan kata SWOT. Hal ini akan membantu kita memahami bagaimana dan seperti apa inisiatif tersebut atau prioritas tersebut akan berpengaruh pada kegiatan kita nantinya. Yang ketujuh yaitu produk dan strategi pemasaran. Dalam memahami produk dan strategi pemasaran, ada baiknya kita menanyakan SWOT. Dengan begitu, kita akan mendapatkan jawaban dari posisi nilai produk baru tersebut, masalah pelanggan seperti apa yang dipecahkan dari produk baru tersebut, dan strategi pemasaran tersebut, dan keunikan apa yang akan didapatkan. Dengan adanya SWOT ini bisa mengembangkan pemikiran kita menjadi lebih luas lagi untuk memberikan jawaban yang lebih rinci atas pertanyaan SWOT itu. SWOT juga dapat menggambarkan mengenai relevansi suatu masalah, nilai, dan konsekuensi yang mungkin terjadi. Sekian teman presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Dan apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan menjelaskan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.